Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Widyatama Bandung. Video ini dibuat sebagai salah satu contoh pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Widyatama Bandung. Sebelum melanjutkan video ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami perwakilan dari Timnas Akuntansi yang telah mengikuti program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tim kami terdiri dari Halo, saya Devira Santiwijaya sebagai Ketua Pelaksana. Saya Viani Pradita Sandas sebagai penanggung jawab etap. Saya Aditya Valeriansyah sebagai penanggung jawab sistem. Saya Vina Rustani sebagai penanggung jawab perpajakan. Saya Fani Asri, saya di sini sebagai penanggung jawab perpajakan. Saya Anita Natalina Andrianto sebagai penanggung jawab EMKM. dan saya sendiri, Firda Amelia Putri. Di sini saya sebagai wakil ketua. Yang melatar belakangi proposal kami berawal dari penugasan mata kuliah akuntansi sektor publik yang diberikan oleh dosen pendamping kami, yaitu Bapak Daniel Naloban, untuk melihat apakah pelaksanaan BUMDes sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021, di mana pengelola BUMDes harus melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDes, sehingga laporan keuangan BUMDes, khususnya unit usaha, harus disesuaikan dengan standar laporan keuangan yang berlaku. Selain itu, pada pasal 70 mengenai perpajakan dan retribusi, bahwa BUMDes harus taat lapor dan taat bayar pajak dan retribusi. Setelah kami melakukan penelitian di BUMDes Sauyunan, Desa Cihideng, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, kami melihat masih banyak permasalahan di BUMDes tersebut. Salah satunya dalam pelaporan keuangan dan perpajakan. Ternyata di sana masih kurang pemahaman tentang mekanisme pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan serta perhitungan dan tata cara dalam pelaporan perpajakan. Oleh karena itu, kami melakukan sebuah inovasi dengan menciptakan suatu sistem yang bernama Siakta. Siakta adalah Sistem Information Accounting and Tax, dibuat untuk mempermudah BUMDes dalam melakukan pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan serta pelaporan pajak. Siakta adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dibuat dan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dikombinasikan dengan framework Laravel. Kami memulai pembuatan aplikasi ini dengan menentukan rancangan-rancangan dasar atau konsep sebelum masuk ke tahap pembuatan atau pengkodean sebuah program. Gambaran konsep atau rancangan yang kami buat dalam bentuk flowchart dimulai dari proses input hingga proses output aplikasi tersebut berakhir. Dengan perencanaan flowchart yang tersusun dengan baik dan rancangan database yang matang, kami dapat membangun aplikasi ini dengan baik dan efisien. Lalu untuk membuat tampilan aplikasi ini, kami membuatnya dengan HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, dan berbagai macam library JavaScript sebagai pendukung agar aplikasi ini lebih interaktif dan memudahkan pengguna. Dan berikut ini adalah tampilan menu yang ada di dalam aplikasi Siakta. Dan berikut ini merupakan tampilan awal atau tampilan login dari aplikasi Siakta. Di sini kita diharuskan memasukkan email dan password yang telah disediakan. Setelah itu kita langsung mengklik sign in untuk masuk ke aplikasi ini. Dan ini merupakan dashboard yang berisi data-data rangkuman transaksi. Di sini terdapat menu-menu, ada dashboard, data akun, dan unit usaha jasa, unit usaha dagang, dan unit usaha manufaktur. Di setiap unit usaha ini terdapat beberapa menu lagi seperti neraca saldo awal, transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutup. Ketiga menu ini di dalamnya menunya sama. Lalu di sini ada laporan keuangan EMKM atau unit usaha. Di sini terdapat laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Di menu selanjutnya yaitu ada laporan keuangan etap atau BUMDes. Di dalamnya terdapat menu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Di menu selanjutnya yaitu terdapat menu pajak. Di sini terdapat beberapa menu seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, pasal 4 ayat 2, dan PPN. Jika kita masuk ke data akun, di sini kita lihat ada beberapa data akun yang telah dimasukkan di dalam aplikasi ini.
Dan jika ingin menambahkan akun, kita tinggal masuk ke menu tambah akun ini. Lalu, jika ingin menambahkan suatu transaksi, kita masuk ke menu transaksi sebagai berikut. Kita memilih status transaksi, jenis pembayaran, nomor akun, bukti transaksi, keterangan transaksi, tanggal transaksi, nominal DP jika memilih jenis pembayaran DP, diskon atau potongan pembelian ataupun potongan penjualan, dan nominal PPN jika ada, nominal PPh 22 jika ada, nominal PPh 23 jika ada, umur ekonomis, nilai sisa, dan beban penyusutan. Setelah itu kita langsung mengklik submit. Nah, setelah kita mengklik submit, maka transaksi tersebut akan otomatis muncul di dalam jurnal umum. Di dalam jurnal umum ini akan otomatis memunculkan akun-akun yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Setelah itu akan muncul juga di buku besar, sehingga kita tidak perlu mengetik ulang atau menuliskannya repot-repot secara manual seperti di Excel ataupun di dalam sebuah buku. Lalu, transaksi tersebut juga akan masuk ke dalam menu neraca saldo sebelum penyesuaian. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Lalu, dari jurnal penyesuaian ini kita masuk ke neraca saldo setelah disesuaikan hasil dari jurnal penyesuaian ini. Selanjutnya ada jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Di dalam aplikasi ini kita tidak perlu repot-repot menuliskan semua transaksi di setiap menu-menu, karena aplikasi ini sudah secara otomatis memasukkannya. Termasuk laporan, kita tidak perlu repot-repot untuk menyusun atau membuat sebuah laporan, karena aplikasi ini akan membuatnya secara otomatis. Lalu juga pajak, aplikasi ini juga akan menghitung pajak secara otomatis, sehingga kita tidak perlu repot dan pekerjaan kita akan lebih cepat dan efisien. Jika sudah selesai menggunakan aplikasi ini, maka kita tinggal mengklik logout yang ada di sudut kanan atas di aplikasi ini. Dan sekian adalah tampilan dari aplikasi tersebut. Adanya Syakta diharapkan dapat menjadi solusi bagi BUMDes dalam melakukan pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan dan melaporkan pajak, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas dana yang diterima dari pemerintah. Dengan adanya BUMDes sebagai pengelola sumber daya yang dimiliki, yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam, sehingga dapat menjadikan desa yang mandiri. Sekian profil kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Widya Tama. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi kami di Instagram @syakta.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.